Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevia, NIM 114010243, kelas EKIS 4I. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya, yaitu kebijakan dan penentuan tujuan perusahaan syariah dari kelompok 3. Baiklah, yang pertama itu perusahaan dalam Islam. Perusahaan dalam fungsinya untuk memproduksi barang-barang yang diperlukan masyarakat dan memperoleh keuntungan maksimum dari usaha tersebut, maka akan mengalami berbagai permasalahan. Adapun masalah yang pokok yang harus dipecahkan oleh produsen adalah bagaimana komposisi dari faktor-faktor produksi yang digunakan, dan untuk masing-masing faktor produksi tersebut berapakah jumlah yang akan digunakan. Dalam memecahkan masalah ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu komposisi faktor produksi yang bagaimana bagi seorang muslim untuk menciptakan tingkat produksi yang tinggi, atau komposisi faktor produksi yang bagaimana bagi seorang muslim untuk menimumkan. Yang kedua itu biaya produksi yang dikeluarkan untuk mencapai suatu tingkat produksi tertentu. Selanjutnya itu profit optimum merupakan tujuan perusahaan. Organisasi yang bisa dikatakan sebagai bentuk perusahaan menurut Syed Othman Al-Hasbi seperti PT, persekutuan, perusahaan pribadi, dan bentuk lainnya seperti perusahaan di bidang pertanian, bangunan, pertambangan, kerajinan, transportasi, servis, dan lain-lain. Al-Hasbi juga menemukan konsep dari seorang produsen, di mana peran produsen sebagai produsen itu sendiri adalah menghasilkan barang kemudian menyalurkan sesuai dengan perencanaan awal. Selanjutnya itu profit optimal. Dalam teori ekonomi konvensional, profit maksimal merupakan tujuan dasar atau utama suatu perusahaan. Perusahaan yang bertujuan selalu memaksimalkan keuntungan sering disebut dengan perusahaan yang berperilaku rasional. Hal ini menunjukkan apakah perusahaan suatu penentuan harga persaingan sempurna, sebuah pasar monopoli atau duopoli, dan lain-lain. Al-Hasbi mengangkat dua kasus yang berkaitan dengan hal ini. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar yang ditandai oleh tidak adanya sama sekali persaingan yang bersifat pribadi di antara perusahaan-perusahaan individu, di mana dalam pasar persaingan sempurna para individu tidak bisa memengaruhi harga jual beli pasar, dan pasar ini menunjukkan sebuah pasar yang baik. Selanjutnya profit normal dan profit tidak normal. Menurut Al-Hasbi mendefinisikan profit normal sebagai tingkat keuntungan ketika biaya rata-rata sama dengan pendapatan. Profit normal ini mencangkup keuntungan pengusaha dalam faktor produksi. Sedangkan profit tidak normal dibagi menjadi dua, yaitu profit supernormal dan profit subnormal. Profit supernormal diperoleh ketika menghasilkan rata-rata melebihi biaya rata-rata, dan ketika penghasil rata-rata kurang dari biaya rata-rata, maka perusahaan dikatakan memperoleh profit subnormal atau rugi. Selanjutnya, tujuan perusahaan dalam perspektif Islam. Keadilan dan kebijakan bagi masyarakat secara keseluruhan sesungguhnya menjadi intisari ajaran Islam. Untuk itu, kegiatan produksi tentu saja harus senantiasa berpedoman kepada nilai-nilai keadilan dan kebijakan bagi masyarakat, karena kegiatan produksi merupakan respon terhadap kegiatan konsumsi. Maka kegiatan produksi diharapkan menciptakan manfaat maslahat untuk masyarakat. Produksi berperspektif Islam tidak hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tingginya, meskipun manajemen keuangan tidak dilarang. Juga produsen yang Islami tidak dapat sebagai profit optimalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelima, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberagaman tujuan perusahaan sebagai pelaku ekonomi, pengusaha atau produsen seharusnya dalam melakukan sesuatu hendaklah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah disebut di atas. Sebagaimana yang telah ditentukan oleh Al-Habsyi, jika menolak keuntungan maksimum di dalam suatu usaha, pada akhirnya akan menyebabkan super normal atau profit. Penyebab pertama manajemen keuangan syariah menolakkan ini adalah dengan terdapat perbedaan terhadap kesejahteraan masyarakat dan tidak optimal terhadap Al-Habsyi melakukan sesuatu berdasarkan kebutuhan akan profit dalam memberikan standar minimum pengusaha. Investor dan para pengembang usaha, keuntungan profit yang dimaksudkan adalah keuntungan yang wajar dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat umum. Keuntungan wajar juga merupakan profit normal yang mana seharusnya menjaga keseimbangan biaya untuk semua faktor produksi, mencakup keinginan para pelaku ekonomi atau pengusaha. Dalam mensejahterakan masyarakat, perusahaan seharusnya memproduksi barang yang lebih banyak untuk mengurangi harga. Implikasi ekonomi dengan berbagai ragam pandangan para pemikir ekonomi tentang tujuan suatu perusahaan akan sangat memungkinkan muncul berbagai macam teori. Hal itu sangat mungkin terjadi pada penentuan tujuan perusahaan seperti dikatakan Al-Habsyi dari variabel-variabel itu tidak bisa diukur atau falah. Setelah diteliti tujuan dari perusahaan, Al-Habsyi berkomentar sebagai berikut. Yang pertama, dengan banyaknya ragam sasaran atau tujuan perusahaan dan dipaksakan membuat fungsi matematik atas ajaran Islam, maka hasilnya fungsi berisi tentang keseimbangan antara perolehan moral dan spiritual. Dari penelitian, perusahaan seharusnya mampu memperoleh kekayaan yang sewajarnya dari pengembangan perusahaan untuk kebaikan umum. Para konsumen di dalam masyarakat Islam cenderung ingin menghasilkan barang yang berlebihan, dalam artian super banyak dan harganya lebih murah, keuntungan normal profit. Dengan cara diproduksinya barang-barang akan diharapkan bisa memenuhi keperluan dasar. Ketika kebutuhan dasar itu dipenuhi oleh perusahaan, maka itu termasuk produksi barang-barang untuk kesejahteraan orang lain secara umum. Tata kelola perusahaan dalam Islam. Prinsip hak kepemilikan dalam Islam dengan jelas memberikan kerangka yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengakui, menghormati, dan melindungi kepentingan dan hak setiap individu, masyarakat, negara, dan perusahaan. Dalam hal ini, hak-hak kepemilikan Islam menyatakan bahwa Allah adalah pemilik tunggal atas harta dan manusia hanyalah wakil dan pemelihara. Hal tersebut menunjukkan adanya pengakuan untuk menggunakan dan mengelola harta tersebut sesuai dengan aturan syariat. Terdapat berbagai ayat Al-Quran yang menyebutkan prinsip hak milik. Salah satunya adalah Quran surah ayat 57 yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Relevansi tujuan perusahaan dan tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan salah satu elemen pokok dalam setiap pengembangan perusahaan karena memainkan peran untuk merancang dan menyebarluaskan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.